Gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah pada Senin 6 Februari 2023 lalu meninggalkan korban jiwa yang begitu banyak. Data tersebut menyebutkan korban meninggal dunia akibat bencana itu telah mencapai angka 40.000 jiwa. Jumlah ini merupakan salah satu yang tertinggi dalam sejarah dunia 20 tahun terakhir. Angka tersebut diprediksi masih ada bertambah mengingat masih banyaknya laporan orang hilang dan tim evakuasi yang terus melakukan proses pencarian di reruntuhan bangunan. Lalu apa yang membuat gempa itu begitu dahsyat dan mematikan? Dirangkum dari beberapa sumber, berikut alasannya. Yang pertama, waktu terjadi gempa, sejumlah faktor telah berkontribusi untuk membuat gempa itu begitu mematikan. Salah satunya adalah waktu terjadinya. Untuk diketahui, gempa bumi ini mengguncang penduduk dari tidur mereka pada Senin 6 Februari 2023 sekitar pukul 4 waktu setempat. Dengan gempa yang terjadi pada pagi hari, banyak orang yang sedang berada di tempat tidur saat gempa terjadi membuat mereka terjebak di bawah reruntuhan rumah. Yang kedua adalah gempa susulan. Gempa tersebut terjadi 23 km tinggi Nurdagi di Provinsi Gaziantep, Turki pada kedalaman 24,1 km. Pusat gempa sendiri diketahui berada di darat, bahkan hanya sekitar 30 km dari kota Gaziantep yang berpenduduk hingga 2 juta orang. Serangkaian gempa susulan bergema di seluruh wilayah dalam beberapa jam setelah insiden awal. Gempa susulan berkekuatan 6,7 terjadi 11 menit setelah gempa pertama melanda, tetapi gempa terbesar yang berukuran 7,5 skala Richter melanda sekitar 9 jam kemudian pada pukul 1.24 menurut survei Google Amerika Serikat. Gempa susulan berkekuatan 7,5 itu yang melanda sekitar 95 km adalah yang terkuat dari lebih dari 100 gempa susulan yang telah tercatat sejauh ini. Yang ketiga, banyak bangunan runtuh. Banyaknya bangunan yang roboh juga menjadi satu faktor yang menyebabkan jumlah korban jiwa sangat besar. Dalam reruntuhan seperti itu, sulit seperti yang Anda lihat dan sangat tragis untuk menyelamatkan nyawa. Itu membuat operasi tim pencarian dan penyelamatan menjadi sangat sulit, kata Profesor Teknik Gempa di Universitas Bogaziel di Istanbul, Mustafa Erdik. Erdik mengatakan gambar-gambar kehancuran dan puing-puing yang meluas menunjukkan bahwa ada kualitas desain dan konstruksi yang sangat bervariasi. Reruntuhan total adalah sesuatu yang selalu Anda coba hindari baik dalam kode maupun desain sebenarnya, terangnya. Sementara itu, insinyur struktur USGS Kishor Jaiswal mengatakan bahwa Turki telah mengalami gempa bumi besar sebelumnya, termasuk gempa pada tahun 1999 yang menewaskan lebih dari 14.000 orang. Karena itu, beberapa wilayah Turki memiliki peraturan bangunan regional untuk memastikan proyek konstruksi dapat bertahan dari peristiwa semacam ini. Tetapi Jaiswal mengatakan tidak semua bangunan dibangun sesuai dengan standar seismik Turki modern. Kekurangan dalam desain dan konstruksi, terutama pada bangunan tua, yang menyebabkan banyak bangunan tidak dapat menahan kerasnya guncangan. Jika Anda tidak mendesain struktur ini untuk intensitas seismik yang mungkin mereka hadapi dalam masa depan, desainnya struktur ini mungkin tidak bekerja dengan baik, kata Jaiswal. Buruknya kualitas bangunan di Turki dibenarkan oleh Eyüp Muhsu selaku Presiden Chamber of Architects of Turkey. Nah, buat saudara-saudaraku sekalian, jika terjadi gempa, kalian harus cepat keluar dari rumah dan mencari penyelamatan. Demikian videonya. Dibantu like, subscribe, dan yang sudah menonton saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.